Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa teman-teman, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang layar perangkat lunak dan middleware. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizal Duila. Saya salah satu mahasiswa dari kampus TAR, Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara, Kota Ternate. Untuk sementara saya berada di semester 6 dengan prodi Teknik Informatika. Baik, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas kedua dari mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi yang diampu oleh Bapak dosen Fauji Eskom M.Eng. Oke teman-teman, langsung saja saya masuk pada pembahasan materi saya. Yang pertama yaitu satu, layar perangkat lunak atau software layer. Jadi layar perangkat lunak adalah susunan atau tingkatan perangkat lunak dalam sistem komputer yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling bekerja sama, teman-teman. Kemudian di sini ada struktur layar perangkat lunak. Yang pertama yaitu hardware layer atau lapisan perangkat keras. Jadi hardware layer merupakan lapisan paling bawah yang terdiri dari komponen fisik komputer. Contohnya yaitu seperti CPU, RAM, hard disk atau SSD, keyboard dan monitor. Kemudian yang kedua atau B yaitu operasi sistem layer atau sistem operasi. Jadi operasi sistem layer ini berfungsi menghubungkan perangkat keras dengan aplikasi untuk mengolah memori, mengatur file, mengontrol perangkat keras dan menjalankan aplikasi. Contohnya seperti Windows, Linux dan Android. Kemudian yang berikutnya poin ketiga atau C yaitu middleware layer atau lapisan penghubung antara sistem operasi dengan aplikasi atau antar aplikasi. Jadi fungsinya dari middleware layer ini yaitu yang pertama memfasilitasi komunikasi data, yang kedua integrasi sistem, dan yang ketiga menyediakan layanan tambahan. Contohnya di sini ada 3 yaitu web server, yang pertama, yang kedua database connector, dan yang ketiga API gateway. Kemudian poin selanjutnya yang keempat atau D yaitu application layer atau lapisan aplikasi. Jadi application layer merupakan lapisan yang langsung digunakan pengguna. Contohnya yang pertama yaitu browser, yang kedua Microsoft Word, yang ketiga sistem informasi akademik, dan yang keempat yaitu aplikasi mobile. Oke teman-teman, jadi itulah layar perangkat lunak, pengertian serta struktur dari layar perangkat lunak, teman-teman. Baik, selanjutnya saya masuk pada pembahasan berikutnya yang kedua, yaitu middleware. Middleware adalah perangkat lunak yang berada di antara aplikasi dan sistem operasi atau antara dua aplikasi berbeda untuk membantu komunikasi dan pertukaran data. Jadi middleware ini, teman-teman, merupakan perangkat lunak yang berada di antara aplikasi dan sistem operasi atau berada di antara dua aplikasi berbeda untuk membantu komunikasi dan pertukaran data. Kemudian di sini ada fungsi dari middleware ini. Yang pertama yaitu menghubungkan aplikasi, memungkinkan aplikasi berbeda saling berkomunikasi. Fungsi kedua, integrasi data, yaitu menyatukan pertukaran data antar sistem. Yang ketiga, manajemen komunikasi, yaitu mengatur pengiriman informasi. Yang keempat, keamanan sistem, yaitu menyediakan autentikasi dan otorisasi pengguna. Dan yang kelima yaitu manajemen transaksi yang menjamin proses transaksi berjalan aman.
Jadi itulah fungsi dari middleware. Selanjutnya saya masuk pada jenis-jenis middleware. Oke teman-teman, jadi di sini ada beberapa jenis middleware. Yang pertama yaitu database middleware yang menghubungkan aplikasi dengan database. Contohnya yaitu ODBC dan JDBC. Kemudian jenis yang kedua yaitu machine oriented middleware atau biasa disingkat dengan MOM yang mengatur pertukaran pesan antar aplikasi. Contoh RabbitMQ dan Apache Kafka. Kemudian jenis yang ketiga yaitu web middleware untuk mendukung komunikasi layanan web. Contoh API Gateway dan web server. Kemudian jenis yang keempat dari middleware atau yang terakhir dari middleware yaitu object middleware, yaitu memungkinkan objek aplikasi saling berkomunikasi. Contohnya seperti Corba dan RMI. Selanjutnya di sini teman-teman ada kelebihan middleware serta kekurangan middleware. Kelebihan middleware yang pertama, mempermudah integrasi sistem. Yang kedua, mempercepat komunikasi data. Yang ketiga, sistem terdistribusi. Dan yang keempat, meningkatkan keamanan. Kemudian kekurangan pada middleware yang pertama yaitu implementasi lebih kompleks. Yang kedua, membutuhkan konfigurasi tambahan. Dan yang ketiga, dapat menambah beban sistem. Baik, itulah penjelasan tentang layar perangkat lunak dan middleware. Jadi kesimpulannya, layar perangkat lunak adalah susunan tingkatan software dalam sistem komputer mulai dari perangkat keras hingga aplikasi pengguna. Kemudian untuk middleware merupakan salah satu layar penting yang berfungsi sebagai penghubung antar aplikasi, sistem operasi, database, atau layanan dalam sistem komputer. Oke teman-teman, nah jadi itulah presentasi materi saya pada video kali ini. Apabila terdapat kesalahan baik dalam segi penulisan maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ke video-video selanjutnya. Terima kasih.